Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimatul Nirman Nuraini dengan NIM 23102046 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran. Kali ini pembahasannya adalah ayat yang turun berulang kali. Sejumlah ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin secara terang-terangan menyatakan bahwa sesungguhnya ada sebagian dari Al-Quran yang turunnya berulang kali. Ibnul Hasyar berkata, bisa jadi turunnya ayat itu berulang-ulang untuk memberikan peringatan dan mau'izah. Beliau menyebutkan contoh seperti ayat-ayat yang ada di akhir surat An-Nahl dan awal surat Ar-Rum. Ibnu Katsir juga menyebutkan sebagai contoh adalah ayat tentang ruh. Ulama lainnya menyebutkan sebagai contoh surah Al-Fatihah. Dan sebagian ulama juga menyebutkan sebagai contoh adalah firman Allah yang berbunyi maka nalin nabiyyi walladzina amanu al-ayah Quran surah At-Taubah ayat 113. Imam Zarkashi berkata dalam kitabnya yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran, kadang-kadang suatu ayat atau surat itu turun dua kali karena ta'ziman li sya'nihi, yakni masalahnya penting, dan untuk mengingatkan peristiwa itu menjadi faktor penyebab turunnya karena khawatir dilupakan. Kemudian Imam Zarkashi menyebutkan contoh diantaranya adalah ayat tentang ruh dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa aqimis sholata tarafayin nahar al-ayah Quran surah Hud ayat 114. Dia berkata sesungguhnya surah Al-Isra dan surah Hud keduanya Makkiyah, tetapi sebab turunnya menunjukkan bahwa kedua surat itu diturunkan di Madinah. Oleh karena itu bagi sebagian orang hal itu seperti dianggap muskil, yakni sulit, padahal karena ayat tersebut diturunkan satu demi satu. Imam Zarkashi juga mengatakan demikian juga yang terjadi pada surat Al-Ikhlas, yang surat ini diturunkan sebagai jawaban bagi orang-orang musyrik di Makkah dan ahlul kitab di Madinah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala maka nalin nabiyyi walladzina amanu Quran surah At-Taubah ayat 13. Imam Zarkashi berkata hikmah dari ini semua bahwa sesungguhnya kadang-kadang terjadi suatu sebab karena adanya pertanyaan atau suatu peristiwa yang menyebabkan ayat tersebut turun, dan sesungguhnya telah turun sebelumnya apa yang dikandung oleh ayat, maka kemudian diwahyukan kepada Nabi ayat itu secara tersendiri dalam rangka mengingatkan kepada mereka tentang ayat itu, dan sesungguhnya ayat itu memuat hal tersebut. Kemudian ada tanbihun, peringatan. Bisa jadi termasuk dalam pembahasan ini adalah huruf-huruf yang dibaca dengan dua cara atau lebih. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah mengirimkan kepadaku agar aku membaca Al-Quran berdasarkan satu huruf. Maka aku kembali kepadanya untuk meminta keringanan atas umatku. Maka dia mengirimkan kepadaku agar aku membacanya berdasarkan 7 huruf. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak diturunkan pada awalnya sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit atau tahap demi tahap. Di dalam kitab Jamal Al-Qura, karya Imam Asy-Syakhawi, dikatakan setelah menceritakan pendapat mengatakan tentang turunnya surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali, apabila dikatakan apa faedah turunnya Al-Fatihah yang kedua kali, maka saya, yakni Imam Syuyuti, berpendapat boleh saja surah Al-Fatihah itu turun pada kali pertama berdasarkan satu huruf, dan turun yang kedua dengan huruf-huruf yang lainnya seperti kata maliki dan maliki dengan memanjangkan mim dan membaca pendek mim, kata as-sirat dan as-sirat dengan menggunakan sin atau shad. Tanbih selanjutnya, sebagian ulama mengingkari adanya sesuatu dari Al-Quran itu bisa turun berulang kali. Demikian saya melihat permasalahan ini dalam kitab Al-Kafi bi Ma'ani At-Tanzil.
dan dia memberikan alasan bahwa mencari sesuatu yang sudah ada itu tidak ada faedahnya. Tetapi pendapat ini mardud, yakni ditolak dengan berbagai faedah yang telah diterangkan. Sesungguhnya sesuatu yang lazim dari Al-Quran jika setiap apa yang diturunkan di Makkah juga diturunkan lagi di Madinah, karena malaikat Jibril selalu mengontrol bacaan Nabi SAW setiap tahun. Tetapi ditolak dengan menafikan adanya mulazamah. Sesungguhnya tidak ada makna bagi diturunkannya 2 kali, kecuali bahwa malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah dengan membawa Quran yang belum pernah dia bawa turun sebelumnya. Maka malaikat Jibril membaca kepadanya. Tetapi ini pun ditolak dengan tidak adanya pensyaratan perkataannya, sesuatu yang belum dibawa turun oleh malaikat Jibril sebelumnya. Kemudian sebagian ulama berpendapat barangkali yang dimaksud dengan turunnya surah atau ayat sebanyak 2 kali itu bahwasannya malaikat Jibril turun ketika arah kiblat dialihkan, maka dia memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat sebagaimana di Makkah. Demikian itu dianggap turun lagi yang kedua kalinya, atau malaikat Jibril membacakan kepada Nabi ayat itu dengan bacaan yang lain yang belum ia bacakan kepada Nabi ketika di Makkah, tetapi orang mengira bahwa itu merupakan turunnya lagi. Sesungguhnya surah Al-Isra dan surat Hud keduanya Makkiyah, tetapi sebab turunnya menunjukkan bahwa kedua surat tersebut turun di Madinah. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, hal seperti itu dianggap muskil, yakni sulit, padahal tidak sulit karena ia diturunkan satu demi satu. Imam Zarkashi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran aqulu lakum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.